Halo, kali ini cerita Pak O menceritakan apa sebenarnya yang dirasakan oleh orang yang menderita gangguan anxiety disorder. Mungkin cerita saya itu dari salah satu sisi. Mungkin ada yang pengalamannya berbeda, tapi ini kebanyakan umumnya itu seperti yang nanti akan saya ceritakan. Yang sering saya tangani biasanya orang yang mengalami anxiety itu kebalikannya dari orang depresi. Kalau orang depresi kan malah kepenginnya bunuh diri terus, penginnya itu mengakhiri semua penderitaannya, karena itulah satu-satunya jalan menurut dia. Nah, kebalikannya dengan orang anxiety, justru apa-apa dikaitkan dengan kematian, apa-apa takut mati, apa-apa jangan-jangan saya mau mati nih, apa saja pasti dikaitkan dengan kematian. Bahkan setahu saya orang yang menderita anxiety sangat pantang untuk misalkan makan nasi atau selamatan dari orang-orang yang baru meninggal, misalnya 40 hari kan mesti ada selamatannya itu. Nah, itu paling anti. Atau bahkan melayat itu sangat anti, karena pasti biasanya penderita anxiety itu setelah makan selamatannya orang meninggal, atau melayat, atau bahkan memegang barang bekas peninggalannya orang yang meninggal sebelum 1000 hari, biasanya memang badannya itu bisa berhari-hari itu badannya nggak karu-karuan. Jadi itulah yang dirasakan oleh orang penderita anxiety. Setelah melayat atau memegang benda atau memakan makanannya dari orang yang sudah meninggal, biasanya kayak kesetrum. Dalam arti kesetrum itu jadi berhari-hari dia merasakan gelisah, berhari-hari dia merasakan sesak nafas, berhari-hari dia akan merasakan ketakutan yang menurut orang lain itu aneh, terlalu berlebihan. Makanya anxiety itu disebut bahasa Inggrisnya anxiety, karena bahasa Indonesianya adalah kecemasan yang berlebihan. Karena memang sangat berlebihan menurut bagi orang yang normal. Cuma kalau lagi kambuh lo ya, kalau lagi kambuh itu cuma apa saja, misalkan aduh tadi aku makan bakso tapi sausnya banyak banget, aduh aku gak enak banget nih rasanya, aku mau mati apa ya, aku sesak nafasnya jadinya nih. Padahal sebenarnya bagi orang normal, kamu kok lebay sekali sih. Padahal sebenarnya bagi dia memang kalau sedang kambuh apapun bisa menjadi penyebab. Nggak mesti masalah itu. Bisa hanya cuma mau mandi saja. Jangan-jangan kalau aku mandi sekarang, karena aku kan tadi kan barusan olahraga, barusan berkeringat, jangan-jangan nanti aku mati ya. Padahal dia olahraganya itu sudah dari tadi, tapi
Ya itulah namanya orang kena anxiety. Apa saja bisa, hal sepele bisa menjadi masalah bagi dia. Apalagi kalau sudah kena panic attack. Panic attack itu seperti apa? Tiba-tiba keringat dingin, sesak nafas, kemudian ini yang paling parah nih, ada yang menjalar dari kakinya itu merambat ke atas. Kalau sudah sampai itu, aduh, benar-benar itu serasa memang mau mati. Memang kayak nyata. Makanya bagi penderita anxiety memang dibilang terlalu lebay, ya silahkan, tapi memang dia merasakannya seperti itu. Jadi memang benar-benar ketakutan, mengalami fase ketakutan yang luar biasa. Sebenarnya nanti pun akan reda sendiri. Sebenarnya cuma masa surut setiap mengalami seperti itu, apa nyaman? Kan enggak, kan terganggu. Meskipun sebenarnya nanti sembuh sendiri. Tapi ada yang bilang, oh minum air hangat, nah, nanti pasti reda. Atau tarik nafas panjang. Sebenarnya itu tidak, ketika itu terjadi, apapun tidak akan bisa mencegah. Entah itu sudah berdoa, sudah tarik nafas, sudah minum air hangat, itu tidak langsung menyembuhkan. Tapi sebenarnya tidak diapa-apa pun, nanti pasti akan ada fase redanya. Cuma memang karena sudah tersugesti, oh kalau aku minum air hangat pasti reda. Ya memang ada yang seperti itu. Tapi sebenarnya ketika terjadi puncak anxiety, mau diminumin air hangat, mau suruh tarik nafas, atau apapun, tetap paniknya luar biasa, tetap tidak langsung sembuh. Tapi tidak diapa-apain pun, bila nanti akan ibaratnya sudah anti klimaks, akan reda sendiri. Itulah yang diderita oleh penderita anxiety. Makanya penderita anxiety mesti selalu, ya saya masih anxiety, cuma ya kadang-kadang nyolek. Ya karena memang seperti itu. Tidak 24 jam anxiety terus juga tidak. Itu biasanya fase-fase awal. Nanti kalau sudah berapa tahun memang kadang timbul, kadang enggak. Kadang timbul, kadang enggak. Tapi ketika timbul itu, ya memang nanti sembuhnya dengan sendirinya. Meskipun dengan berbagai alasan katanya, ya saya tadi minum air hangat. Ya memang iya betul, tapi ketika terjadi puncaknya, diminumin air hangat pun tetap tidak mempan. Tapi nanti pasti akan sembuh dengan sendirinya. Cuma kalau bertahun-tahun seperti itu kan tersiksa. Kadang tidak tahu tempat, kadang tidak tahu waktu, kadang kita sedang menghadiri acara penting, tiba-tiba kumat, atau kadang kita sedang sendiri kambuh, atau kita sedang berdua, atau sedang pergi kemana, merantau, kumat. Ya itulah kan bikin susah, intinya seperti itu.
memang secara medis ya pasti akan sehat, di EKG, di tekanan darah normal, banyak yang normal. Tapi begitu kambuh, seolah-olah itu mau mati banget rasanya memang. Itu yang diderita oleh anxiety. Maka bagi Anda yang menderita anxiety, memang penyakit seperti itu timbul tenggelam. Bagi orang sekitar yang belum mengetahui anxiety, memang itu bukan lebay, tapi memang bagi penderita itulah yang terjadi. Benar-benar seperti nyata rasa mau matinya. Begitu cerita dari saya tentang bagaimana penderita anxiety. Ini dari sudut pandang yang sudah pernah saya tangani. Karena saya memang menangani berbagai macam gangguan mental. Tapi memang yang paling menurut saya memang mengerikan memang ya ini, anxiety ini. Terkait dengan kegelapan atau kematian. Memang saya tahu perasaannya orang kena anxiety. Kalau orang depresi itu lebih, atau orang skizo malah lebih bisa diajak ngomong. Tapi kalau orang anxiety itu yang dia rasakan memang kayak memang benar-benar di luar kendali dia. Karena memang kematian rasanya begitu dekat. Dan namanya rasanya mati meskipun sekali, tapi sudah pernah merasakan itu, rasanya memang seindah-indahnya itu. Rasanya kita itu, aduh, memang benar-benar, nggak bisa dibayangkan. Memang benar-benar menakutkan dan memang benar-benar luar biasa. Itulah yang diderita oleh penderita anxiety. Ikuti cerita saya selanjutnya di cerita-cerita lainnya tentang aneka kehidupan maupun gangguan-gangguan mental yang pernah saya tangani. Sampai jumpa di episode lainnya.